Ada pengalaman pribadi yang saya jumpai, jadi lebih bersifat mungkin bisa akan lebih subjektif. Tapi ini pengalaman pribadi saya. Jadi salah satu rumah layak huni Sidikiyah Fatkan Mubina, rumah syukur yang kita bangun itu kan di 3 daerah, di Balongsari, di Pakal, dan di Wiyung ya. Nah, saya punya sedikit cerita pengalaman di Balongsari. Saya baru tahu ketika peletaan batu pertama kemarin yang kita lakukan serentak. Balongsari tempatnya rumah syukur layak huni yang dibangun itu adalah ketika SMA. Kurang lebih 35 tahun yang lalu sering saya lewati. Bukan hanya dilewati, saya punya beberapa komunitas kawan di situ. Di situ saya sempat berlatih dengan teman-teman itu yo semacam bela diri. Suatu saat bersama guru saya dan para murid-murid termasuk saya, karena dianggap sudah senior, diajak untuk mencari gampangannya pusaka yang kita ambil dari dimensi lain, kita sedot. Dulu perumahan yang ada di Balongsari itu enggak seluas itu, masih banyak sawah-sawah kosong, rawa-rawa. Saya kaget kalau kemarin ternyata itu bentuknya sudah rumah padat. Jadi sempat produk kesasar sidik, tidak sesuai dengan Google Map. Baru ketika saya tahu, oh ini ternyata di Balongsari, saya langsung tahu karena di situ dulu tempat saya nongkrong dan tempat saya latihan bela diri silat. Terutama itu kita ngomong silat yang ada tenaga dalamnya, coy. Nah, singkat cerita malam itu kami diajak oleh guru kami silat itu ke tempat ya yang di situ, karena di daerah situ di Balongsari ini sedikit bocoran ada punden yang menjadi salah satu kerajaan di Surabaya. Kalau jenengan ke Balongsari udah munggah coy, iku lah ono gawe pelatihan ASN, pelatihan PNS kalau mau naik jabatan itu ada gedung ya, gedung pelatihan. Nah, dan di situ itu ada punden. Jadi punden itu dulu ditenggarai tempatnya melatih para punggawa-punggawa, para kesatria-kesatria oleh kerajaan Mojopahit. Nggak tahu kok iso tembus kono Mojopahit aku gak aru. Tapi jelas kono pundene dan aku dhewe pundene bangunane. Boleh ning Google Map odok munggah ono gedung Praja apa lah ngono ya. Balongsari Praja. Balongsari Praja kenapa disebut Balongsari Praja karena itu pelatihannya para PNS. Iku perapatan cedek omah syukur yang kita bangun. Nah, yang rumah syukur kita bangun iku ben akeh sawah, Bun. Nah, menurut guru saya, yang guru silat itu di situ banyak pusaka-pusaka, harta karun. Sehingga singkat cerita di malam yang saya tentukan, malam Jumat, Legi ya itu, kita ke sana bersama para silat-silat senior-senior itu ngambil yang ada di dalam tanah. Dan anehnya teman-teman sudah merapal doa, berwasilah dan berdoa, mulai satu persatu nyedot dengan penafasan, itu nemu Pak. Masalahnya adalah aku dewi. Aku wis meneng meditasi maksudnya. Kok kan? Isok Joko, iki real kita, aku gak bojo. Tak sedot, gak metu. Dupo tak pasang, gak metu. Dongo tak rapal, gak metu. Disuruh oleh guru silat saya, di dekat itu yang kita bangun itu. Lebih fokus, lebih konsentrasi, dengarkan dulu frekuensi alam semesta, supaya kamu bisa masuk ke alam dimensi yang ada pusakanya tersebut. Kemudian, ketika saya akan ngambil, yang saya temui adalah, ya uluk salam, assalamualaikum, ya tak jawab, waalaikumsalam. Aku dimarahi. Kamu ngapain? Ikut teman-temanmu ngambil pusaka, ngambil barang-barang tidak ada ajinya. Kamu lebih pilih mana? Mengambil atau memberi? Bingung aku dengan kalimat mengambil atau mencuri atau aku yang memberi. Ya, mohon maaf, itu dengan bahasa Jawa ya. Ya tentu saja saya ngomong, saya milih
memberi. Dan frekuensi yang saya dengar pada waktu ini, dan ini baru terbukti kemarin. Apa? Kalau kamu niat memberi, suatu saat kamu akan ke sini lagi dan memberi sesuatu yang bermanfaat gawe panggonan gini. Aku gak kepikiran bahwa itu akan terjadi 35 tahun ya kemarin itu. Biasanya kalau acara membangun rumah syukur saya tidak pernah kebagian naruh batu pertama. Nah, baru pertama kali nganyari baru pertama kali. Biasanya tukang mutu tukang rusuh bawa semen. Nah, pada waktu itu saya dipercaya untuk njukuk watu ndongoni ning bolongan itu. Dan saya urutan kedua setelah sampean Mas Soy. Nah, saya kan duduk dulu pada waktu itu. Ketika saya duduk, saya diem, saya fokus, kusuk untuk sambung dengan rumah yang akan kita bangun. Tiba-tiba, sesuatu yang pernah saya temui 30 tahun waktu SMA yang masih berguru dengan ilmu-ilmu kayak gitu. Iku olok salamane. Serius iki. Ngomong assalamualaikum, tak jawab waalaikumsalam. Pada waktu itu aku, loh kok wong iki maneh? Saya ngomong orang ya, loh kok iki maneh? Dia berkata apa? Sekarang waktunya kamu memberi. Merinding aku. Jadi waktu itu dengan sing diwaca doa 7 kali, iku sajane aku iku lho gua mbek ndredeg. Ndredeg apa? Astagfirullahaladzim. Kalau dulu aku niru-niru koncoku, njukuk pusaka entuk keris, njukuk pusaka entuk ake. Dan itu pun notabene belum tentu mereka itu merestui pengambilan hal itu. Kalau dulu 30 tahun yang lalu pada waktu saya SMA masih berguru, golek pusaka-pusaka kok kono, mungkin entuke cuma watu, ake, keris, gak ono manfaate untuk daerah situ. Tapi pada waktu kemarin, saya merasakan getaran menyatunya dimensi alam yang kita tempati pada waktu itu dengan saya. Makanya benar kalau Sumpah Pemuda itu membangun rumah syukur layak huni Sidikiyah Fatkan Mubina. Ternyata kita iki gak sekedar bangun omah tok, memberikan kebahagiaan ke fakir miskin tok, orang-orang yang belum beruntung menjalankan dawuh Sang Maha Guru, Sang Maulana. Ternyata ada satu rahasia, yaitu benar-benar saya merasakan pada detik yang cepat menjadi pelayan keimanan, pelayan kemanusiaan, dan pelayan kealaman. Ternyata apa yang kita bangun itu direspon positif karo saya anggap makhluk-makhluk Tuhan yang tidak kasat mata. Dan mereka berterima kasih. Saya itu sempat menitikkan rasa terharu bahwa yang bahagia itu ternyata bukan orang yang kurang beruntung dapat rumah. Ternyata kebahagiaan itu dirasakan oleh alam di situ. Sepersekian detik ketika saya baca doa, masih di surat pertama, ayat pertama, itu saya tidak tahu, saya nggak kepikiran, saya akan menjalani sebuah dejavu, sinkronisasi dengan alam itu. Dan ya karena saya tidak pernah meletakkan batu pertama pada biasanya, saya cuma tukang foto, tukang udah lulu, tiba-tiba pada waktu diberi kesempatan untuk delewatu, syukur neng gunung. Sambunglah saya dengan yang ada di situ. Dan mereka uluk salam dulu, ya assalamualaikum, tak jawab waalaikumsalam. Dan mereka mengingatkan saya, sekarang waktunya kamu memberi. Terima kasih. Saya akan menjaga bumi pertiwi iki bareng kalian. Jadi sungguh sangat beruntung kita jiwa-jiwa offset iki diberi kesempatan program tersebut. Artinya benar-benar kita menjadi pelayan keimanan, pelayan kemanusiaan, dan pelayan kealaman. Benar-benar alam
Oh, aku sok ngomong basane makrokosmos, mikrokosmos iku sinkron, Pak. Bener, oh iki lho maksudnya kita belajar hikmah-hikmah yang terpendam. Dan nyun sewu, kalau kita sekarang berjuang keras, teman-teman di daerah, di kota Surabaya, baik berjuang untuk mendapatkan finansial membangun rumah, teman-teman relawan membangun rumah, sungguh beruntung kita. Ayo, ada iki gak putus asa, sing bagian divisi ekonomi golek duit iku bener-bener ekonominya digolekno supaya rumah syukur itu terwujud, relawan-relawan itu yang bangun dengan ikhlas. Ternyata apa yang kita lakukan bukan hanya sebuah getaran positif yang direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, getaran positif yang dirasakan oleh masyarakat yang belum beruntung akhirnya mendapatkan kebahagiaan dan masyarakat. Ternyata juga hikmah-hikmah yang ada, alam yang mungkin hal yang banyak orang nggak nampak ternyata iso sinkronisasi. Benar-benar saya jadi paham kenapa disebut batu syukur, duduk batu pertama karena wujud syukurnya teman-teman warga jamaah itu memproses masuk ke batu, dipendem, dan mereka merespon. Kita benar-benar jaga alam semesta ini. Ketika kita menjaga yang orang lain tidak tampak, itu benar juga menjaga. Bumi pertiwi ini ternyata dijaga oleh yang nampak maupun tidak nampak. Wujudnya dengan berbagi kasih, berbagi hal-hal yang positif. Keren. Dan sampai oleh percaya oleh enggak, ketika organisasi muda sedikit DPT Surabaya ngetokno batu permata kok iki aku gak dodolan, aku cuma cerita, dan ini memang secara subjektif pribadi saya yang ngalami. Biyen aku golek watu permata iki kudu bermeditasi, yuk karo kanca-kanca narik, mengambil. Sekarang kita bersama-sama memberi. Dan DPD Objek Surabaya Departemen Ekonomi sekarang itu lagi berjuang sekeras mungkin, seikhlas mungkin untuk mewujudkan rumah syukur dengan salah satu media apa permata itu ya Ki ya, permata iki kemudian uangnya 100% dibuat rumah syukur dan energinya itu ono neng batu permata ini sama ikhlas. Please, aku ambil satu sebagai wujud terima kasih saya, apresiasi saya menemukan hikmah dari pelayan kealaman di Sumpah Pemuda ini. Terserah jenengan. Ora percaya omonganku yo gak popo, gak percaya ora popo. Saya hanya berbagi kepada orang-orang yang paham. Apakah saya bohong atau enggak? Silakan menilai. Karena Balongsari itu dulu memang tempat dolanku. Masih banyak teman-teman yang ada di situ, termasuk guru silatku pada waktu itu, karena saya dulu senang berguru, salah satu guru silatku di situ. Teman-teman yang itu, setelah kemarin pelataan batu pertama, aku itu ke warkop ke temanku. Saya itu kadang terenyuh, itu hikmah. Karena pada waktu setelah saya bertemu dengan torekot kita ini, aku mandek toko silat, aku beralih ke torekot. Pada waktu itu teman-temanku ngomong ini, yang torekot itu apa? Yang torekot belajar apa? Mending belajar silat, isok sakti. Tak jawab, untuk barokah dari ridha Gusti Allah. Barokahnya ketika alam semesta itu tiba-tiba menyapa saya. Barokah yang kedua saya alami adalah koncoku sing pesilat-pesilat sing biyen iku. Uripe ya ngono-ngono tok. Ya sambat. Maka ternyata manisnya bertarekot iki duduk sekedar wiritan tok. Manisnya bertarekot iki duduk sekedar poso melek golek sesuatu neng makam-makam keramat tok. Tetapi manisnya bertarekot kita ditemukan di Sidikiyah, kita temukan di program Sumpah Pemuda. Dan teman-temanku itu bagi saya mungkin sama lah. Duit yo padha pas-pasane. Tapi hikmahnya saya tarik dari konco-koncoku sing biyen niku sekti-sekti ku uripe
Yo cuma pancet ngono-ngono tok, jadi nak pusaka nggare sekti buktine dhek ya gak sekti, kalau pusaka nggare sugih buktine dhek gak sugih, bisa jadi walau saya nggak ngambil pusaka pada waktu itu. Hari ini saya merasakan mendapatkan kesadaran, mendapatkan kekayaan kesadaran yang tidak dimiliki oleh teman-teman sing gak ngerasa no manisnya bertoreko. Maka harapan saya bolo-bolo yang di sini, ayo kita bersama-sama mewujudkan program ini supaya benar-benar dari hati dan kita tahu manisnya bertorekot menjadi pelayan keimanan, kemanusiaan, dan kealaman. Mungkin ceritanya liyo-liyo, tapi itu pengalaman pribadi saya. Semoga menjadi inspirasi teman-teman. Terima kasih dulur-dulur dan apresiasi saya akan mensupport Sumpah Pemuda ini dengan batu ini. Muga-muga manfaat. Bukan pada batunya, tapi support kita untuk mensukseskan program Sumpah Pemuda. Itu permata barokah. Permata barokah lah. Permata barokah. Barokah dari beliau. Permata Fatkan Bubina.